link. Lagunya John Lennon kan setuju aku. Imagine there's no apa gitu. John Lennon kan kena LSD. Kena psychedelic substance ya. Disclaimer ya, ini bukan ajakan ya buat yang mendengar ya. Bukan ajakan. Ini. Gua ada satu dari Jordan Peterson. Dia pernah ngomong sesuatu tentang psychedelic substance. Dia bilang, be careful for the wisdom that you did not deserve. Bukan deserve, that you did not earn. Nah, itu dia ngomongin tentang psychedelic itu gitu, di mana orang mengambil itu untuk menaikkan atau meluaskan horizon consciousness-nya gitu ya. Yang kalau di mata si Peterson itu tuh kayak jalan pintasnya gitu loh. Nah, be careful of the wisdom that you did not earn. Karena kita maksa. Yeah. Aku sadar saat itu aku maksa. Aku kayak masuk ke dalam satu lingkungan yang aku nggak boleh masuk, belum saatnya, ngerti nggak maksudnya? Iya. Belum saatnya. Pernah di satu kondisi, dan ini yang jadi itu yang sampai sekarang tuh ngakar kuat di dalam aku, kata-kata I am. Ya. Jadi pada saat aku konsum itu, kesadaranku naik, aku kayak di sidang gitu loh. Itu posisi aku di rumah. Semua orang rumah tak suruh pergi semua gitu, karena udah tahu ini bakalan aneh-aneh ini kan gitu kan. Gitu kan. Terus pada saat aku duduk, korden aku tutup apa segala macem, mulai itu kayak aku di pengadilan ditanyain macam-macam, ini belum saatnya kamu kesini, belum saatnya kamu mengalami ini apa segala macam. Terus pertanyaan terakhir aku masih ingat, kamu siapa? Nah itu. Dan ketika itu dan aku jawab, aku cuman aku. I am that I am. Dan setelah itu mereka cuma diem, kayak mempersilahkan aku untuk lanjut gitu. Itu di dalam ketika lagi naik ya. Itu. Dan di situ dari kata-kata I am itu aku jadi tahu, oh itu adalah kata-kata terkuat di alam semesta. Kita define diri kita. Wayne Dyer aja ngomong loh, the most two powerful words, I am. Semua kata yang ditaruh di I am itu akan shaping our reality. Iya, benar. Bahkan kalau kita mau lihat audio afirmasi, aku cukup dulu 2007 cukup sering dengar audio afirmasi itu, aku nyalain di YouTube, aku tinggal tidur karena untuk masuk ke subconscious kan. Tapi ini ini silakan dicoba buat teman-teman di luar sana yang punya anak atau akan punya anak, ya. Belajarlah dari salah satu ordo Katolik, aku lupa. Dia ngomong, kasih aku anak usia 2-7 tahun, maka aku akan tunjukkan he is the man. Ada dari ordo Katolik ngomong kayak gitu. Artinya apa? Di masa kecil, ya, kita bisa, tapi kita butuh effort yang banyak. Tapi kalau masa kecil, kita kasih program, anak-anak dikasih program consciousness-nya tinggi, mereka disadarkan mereka siapa, mereka itu adalah dalam bentuk mikrokosmos manusia, tapi makrokosmos mereka adalah salah satu bagian dari alam semesta ini. Kita nggak ngerti besok gedenya kayak gimana gitu, ngerti nggak maksudnya? Jadi dari kecil Bruce Lipton juga sempat ngomong kayak gitu ya, di mana gelombangnya pada saat kita masih anak-anak itu adalah di mana kita tuh lebih bisa menyerap gitu, dan sedangkan semakin kita dewasa, daya analisa kita tuh semakin terasa yang menyebabkan kita juga menjadi sulit untuk bukan sulit ya, kita menjadi lebih cepat menganalisa. Ya. Jadi otaknya udah lebih sering kepake soalnya. Kalau anak-anak kan just being gitu loh, dia kan nggak thinking, dia being. Betul. Ini aku malah jadi keinget. Kalau aku quote ya, makanya ini balik lagi hermeneutik ilmu tafsir di dalam di kitab suci itu. Kalau di kitab suci Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa tidak menjadi anak-anak tidak akan mendapatkan kerajaan surga, kan begitu. Nah, kita ngomong anak-anak, kita ngomong being sebenarnya.
Iya enggak sih. Anak-anak itu kan dependensinya kan tinggi kan. Dependensi kepada orang tuanya. Tapi coba kita belajar, kita dependensi sama siapa? Kita sudah dewasa. Aku menafkahi keluargaku. Gitu. Aku dependensinya sama siapa? Seringkali ketika manusia mencoba untuk independen, mereka akan terputus sama medan energi itu karena merasa merasa aku nggak usah cengeng lah, orang yang dependen itu cengeng gitu. Tapi sebenarnya dependen, penyerahan diri, submission to the unknown itu sesuatu yang membutuhkan keberanian. Iya. Ya kan karena lu berjalan di sesuatu yang lu tidak tahu apa, justru tapi dengan begitu lu membuka banyak possibilities. Justru kalau lu tahu, ke chance lu ya semakin kecil, possibilities-nya ya semakin kecil gitu kan. Makanya kan kita terkadang tuh menjadi sok pintar gitu loh. Hidup ya hidup, nggak ada baik, nggak ada buruk, hidup aja, nikmati saat ini gitu. Seolah-olah besok nggak ada. Bukan berarti kita saat ini pesta enggak, tapi berani nggak kita embracing present moment ini, di mana semua possibilities itu ada, di mana versi terbaik kita tuh ada di sini saat ini, bukan di nanti, bukan di masa depan. Bukan di masa depan. Itu realita itu sejajar, bro. Kita di sini, yang terbaik kita di sini, bukan maju di sini ya, di sini. Nah, ini jembatannya loh, jembatannya yang kita untuk ketemu dia itu loh. Itu aja. Kalau kita sudah ketemu gitu ya sudah. Akan selalu ada nanti keajaiban, terus kayaknya kebetulan, padahal nggak ada yang kebetulan. Nah, itu nanti berkata instingnya juga, insting kita akan terlatih begitu. Nah, hidup yang seperti itu yang apa ya istilahnya ya? Aku nggak yakin ada agama yang bisa menjelaskan sedetail itu. Bukan berarti nggak ada ya. Ada mungkin, tapi dianggap ini sesat lah gitu loh. Hidup kok senang-senang doang, bukan hidup senang-senang doang. Kita nggak melepaskan attachment itu juga susah kok ya nggak sih? Oh iya. Susah banget. Justru kata I am itu juga powerful karena tidak ada lagi attachment di situ dan nggak ada. Aku adalah I am gitu. Sama sekali nggak ada attachment. Dan itu bagusnya itu. Toh kita dan juga ada apa lanjut. Toh kita juga tidak akan apa istilahnya ya. Toh kita juga Bob Marley kan bilang harta terbesar tuh apa sih? Life forever, gitu, hidup gitu loh. Energi kan hidup terus. Toh kita kalau mati kan cuman tubuh doang, energinya kan kembali ke semesta kan. Untuk melanjutkan menjelma ke kehidupan selanjutnya. Ini bukan reinkarnasi loh, beda lagi loh. Gitu. Nah, ini kayak aku, kamu, kita bertemu ini kan kayak kita tuh sedang ada di terminal, ya enggak sih? Ibarat kita tuh bertiga sedang di terminal. Kita ngobrol A, B, C, D, E tentang kehidupan. Setelah itu nanti kita sebarin kemana? Hope we can meet again kan? Namanya hidup kan possibilities banyak di depan. Kita nggak ngerti. Makanya saat ini kita rayakan gitu. Rayakan masa ini. Gitu aja. Itu kalau di sisi teknikalnya itu buat orang-orang yang selalu outcome oriented itu kita juga selalu bilang ya Vin ya, lu cobalah lu ganti fokus lu tuh jangan outcome oriented tapi proses oriented, dimana lu benar-benar menikmati saat ini dan sekarang, momen-momennya, mau naiknya mau turunnya atau apapun itu gitu ya, karena ada quotes juga dimana pain is inevitable but suffering is a choice. Nah itu juga menurut gua ya gimana ya, bisa memberikan perspektif yang baik lah gitu ya. Nah pertanyaan gua adalah, jadi menurut lu Dan, bisa nggak kita sampai ke satu poin di mana agama, religion itu berdampingan dengan semua hal yang barusan kita obrolin ini. Jadi bukan memilih antara lu ngikutin ini atau ini, tapi
Jalan berjalan berdampingan. selaras. Selama tidak ada ego di situ, ya, selama tidak ada ego di situ, aku rasa sih bisa. Selama tidak ada ego ya, karena ego itu akan mencoba untuk menguasai. Keinginan ego kan ingin menguasai terus. Itu tujuannya apa sih kita beragama? Untuk memanipulasi, sorry ya, maaf sekali lagi, tujuan beragama itu apa sih? Untuk memanipulasi orang atau untuk menyadarkan beingnya? Kalau agama dipakai untuk menyadarkan being seseorang, itu sudah masuk spiritualisme gitu. Ada konten spiritualisme di dalam agama. Tapi kalau agama itu dipakai untuk memanipulasi, satu, kedua, memberikan rasa bersalah, ya kan, guilty. Terus yang ketiga, kita ini terputus dari yang maha kuasa gitu. Aku rasa kok agak susah ya. Sekali lagi ini bukan muncul dari saya sebagai speaker ya. Ini muncul dari seorang Daniel as a student of life gitu. Ya. Ya. Wah, panjang nih kayaknya. Masih banyak pertanyaan ini sama kalian. Ada pertanyaan apa, Dan? Kalau aku sih apa ya? Ya kita cuma punya momen saat ini. Momen ini benar-benar aku rayakan bener-bener gitu loh. Ini mahal sekali gitu. Maksudnya bertemu dengan two beautiful souls, yes. Itu mahal sekali. We do really appreciate that. Kita nggak ngerti. Ya balik lagi, kita sedang ada di terminal kehidupan. Aku lagi duduk, terus kalian tiba-tiba nongkrong, kita ngobrol tentang kehidupan, life hack-nya gimana, ya kan? Setelah itu nanti ada bis, siapa dulu yang berangkat? Maksudnya berangkat itu dalam arti menuju ke destinasi selanjutnya ya, bukan mati ya. Iya. Orang suka salah tuh mengerti kata itu tuh ya. Karena memang seperti itu gitu. Bayangin deh, dari sekian banyak ini law of attraction work di sini sebenarnya, ya nggak sih? Dari sekian banyak pendengar kalian yang berani nge-reach out dengan background seperti aku, bukannya aku nyombong loh ya, ada chance nggak kayak gitu. Oh kak, gini kak, aku juga sama kak, gini kak. Atau mungkin di dalam benak kalian bertanya-tanya, ada nggak ya orang yang punya sudut pandang religion and spiritualism yang mereka jalan bareng? Gini Dan, ini jawabannya nih ya, jawabannya. Coba baik. Sikat lah. Jawaban dari pertanyaan lo adalah kita secara sadar nggak sadar. Sebenarnya gue sama Vina juga bilang, Vin gimana ya Vin? Message kita tuh ya, makanya kita juga happy banget bisa dapat chance ini, dan karena again kita bukan mau menjelekkan agama atau apapun itu, bukan itu intisarinya tuh, bukan itu. Gue sama Vina kita tuh ngomong gimana caranya kita bisa nyampein info seperti ini tanpa harus ada hambatan-hambatan tentang agama itu. Nah, gimana caranya? Terus tiba-tiba lu nongol. Ada orang dalam nih. Kayaknya asik nih ada orang dalam. Jadi ya sebenarnya balik lagi ke pertanyaan itu ya itu adalah bentuk gua menginterpretasinya, gue pretty sure Vina juga menginterpretasinya seperti itu. Lu bisa correct me if I'm wrong, Vin, ya, bahwa ya lu itu ya lu adalah jawaban dari doa kita sebenarnya, Vin, ya, dari harapan kita gitu, dari apa yang kita, ya itulah dari visi misi kita gitu ya, dan itu juga lagi-lagi menjadi bukti bahwa sekecil kalau lu berusaha untuk menjelaskan kejadian ini dalam matematika gitu ya, sekecil apa sih sebenarnya kemungkinan tiba-tiba kita bisa ngobrol di sini, itu terlalu kecil kalau lu mau hitung pakai matematika gitu.
Jadi ya, asik ini. Kayaknya ini adalah bukti vibrasi ya, like attract like ya. Jadi, Yes. nah ini nanti pendengar nih suruh ngomong apa di kolom komentar tuh. Iya. Oh iya deh, buat semua. Nih, mari ya. Ya, maximize your vibration karena nggak ngerti bener-bener. Kalian nggak ngerti kan? Baru aware kan? Tiba-tiba muncul out of the blue nih siapa ini? Gitu. Ini siapa ini? Kok tiba-tiba mana nggak ada media sosialnya lagi? Kita mau research nggak ada, waduh. Ini nggak ada fotonya lagi kan? Aku nggak main media sosial dari tahun 2019 karena lebih ke invert aja gitu. Bukan berarti aku nggak gaptek loh. Kalau nggak gaptek nggak tahu kalian semuanya dong. Ya nggak sih? Ya. Tapi balik lagi teman-teman, kita punya tanggung jawab besar untuk menyadari being kita ini siapa gitu. Kita tidak sedang memulai dari nol sebenarnya, tapi kita memulai dari infinity gitu. Sebuah kemungkinan yang tidak terbatas, sebuah kemungkinan yang tidak bisa dicerna pakai logika kita, sebuah kemungkinan yang mungkin aku nggak ngerti bisa di-explain melalui agama atau tidak, tapi yang jelas ini realita metafisisnya ya, realita di luar dimensi kita, di 5 dimension. Kalau si Greg Braden bilang 5 dimension gitu. Segala kemungkinan ada. Tinggal bagaimana kita raising our vibration, ya consciousness kita harus naik. Level kita bukannya dari level fisik ini, kulit ini, enggak, beyond itu. Setelah itu baru tiba-tiba ada aja gitu, keberuntungan dan keajaiban ya. Bahkan kadang-kadang kita yang sering ngasih label loh, itu butuh keberanian loh bro, ya nggak sih? Kamu berjalan di sesuatu hal yang tidak kamu ketahui, kalau secara analisa mikirnya cuma 2, gua rugi atau gua untung, ya nggak? Kalau lo ngitung di dualisme itu tadi ya? Iya gitu, gua buruk atau baik, tapi kalau aku dapat yang buruk ya gimana aku bisa ngerti yang baik kan gitu, ya nggak? Dualisme itu tadi beyond that dualism itu beda lagi. Itu realita yang benar itu yang beyond dualism itu. Nah, indera kita nggak nyampe ke sana, tapi consciousness kita bisa. Makanya practice mindfulness itu strongly recommended. You have to do it. Kalian harus, pendengar harus ngerasain sendirilah gitu. Tapi yang kan nggak bisa dijelasin pakai kata-kata. Yang psychedelic jangan ya, udah ada disclaimer-nya berkali-kali. Ntar gue tambahin deh di bawah. Meskipun ini dikit aja, meskipun memang kita tidak bisa pungkiri loh ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa psychedelic substance itu digunakan ketika perkembangan peradaban itu digunakan. Banyak praktisi spiritualisme zaman dulu dia sering memakai psychedelic substance untuk menciptakan, mengkreasikan sesuatu, terus untuk berbicara sama sebuah entitas yang di atas. Ini zaman sebelum agama ada ya. Ini animisme agama tertua mungkin aku bisa bilang. Tapi seiring dengan berjalannya waktu apa segala macam. Hal yang kita miliki apa sih saat ini di dalam tubuh kita yang bersifat spiritual? Satu doang, pineal gland, udah itu. Secara biologis ya, kelenjar pineal. Nah, bagaimana mengakses kelenjar pineal? Browsing sendiri. Ada Sadhguru, ada Joe Dispenza, itu bisa deh. Banyak sekali. Yang jelas ketika kelenjar pineal itu mengeluarkan DMT, kalian baru tahu ternyata maksud kehidupan itu seperti ini toh gitu. Ini ya. Yes. Jangan ngomong pineal nanti repot ini soalnya. Ini kita untuk sesi kali ini bro, again Vina sama gua, kita dari Asa Diri, kita mau say thank you banget buat waktu lu, buat input dan senang banget gila. Kita benar-benar happy banget buat mendapat kesempatan ini, dan kita berdua juga pretty sure dan make sure semoga kita bisa lebih sering dan kita bisa stay ketemuan di terminal ini sebelum kita nyebar lagi, kita ketemu lagi, kita nyebar lagi, kita ketemu lagi. Karena menurut
gua pribadi dan gua pretty sure Vina juga melihat itu seperti ini sangat berakhir tuh apa Vin? Memperkaya ya, inilah kita melengkapi satu sama lain, kita bisa ngobrol tentang tema ini tuh, kita benar-benar appreciate banget. Jadi thank you again buat waktu lu dan ya. Terima kasih buat Vina, buat Bayu yang sudah nyediain telinganya untuk mendengarkan ocehan saya. Dengan senang hati. Yang jelas baca buku, belajar tentang spiritualism, ya kan, terus berani melangkah di satu aspek yang tidak kita ketahui karena kita nggak ngerti, udah. Dan yang terakhir, rayakan setiap present moment yang ada. Hey guys, thank you udah ngedengerin episode podcast Asa Diri kali ini. Semoga episode tadi bisa memberikan nilai lebih dan value lebih untuk lo yang ngedengerin. Kalau lo pengen support kita, bisa dengan follow Instagram kita di @asahdiri.ind, subscribe YouTube channel kita di Asahdiri, dan juga bisa taruh review di Apple Podcast. Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian dan terus asah diri. Karena berlian tidak bersinar dengan sendirinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.